Batari, Titus, Ya, Ya, Sopar. Sopar setelah berpikir dan setelah merasakan dan mengingat-ingat kembali, sepertinya Sopar bukan sahabat yang baik deh buat kalian. Loh, kenapa gitu, Sopar? iya kenapa kamu berpikir seperti itu, Sopar? Nih Batari, Titus, coba diingat-ingat deh. Kita ingat-ingat ya, 2 hari yang lalu Sopar ngapain? Yang lalu menertawakan bahkan meledek Titus yang bersedih karena gambarnya rusak. Lalu kemarin Sopar bilang kalau lagu yang dibuat sama Batari gak bagus. Kan itu bukan perbuatan yang baik buat kalian. Jadi Sopar bukan sahabat yang baik dong ya. Sopar, kayaknya Titus juga bukan sahabat yang baik deh. Titus juga sulit untuk memaafkan orang. Sopar, Titus, kalau kita bicara tentang sahabat yang baik, aku jadi ingat tentang satu pribadi. Dia adalah sahabat yang paling baik di antara semua sahabat. Kalian mau dengar nggak ceritanya? Mau. Aku Mau. mau mendengar supaya aku bisa menjadi sahabat yang baik juga. Iya dong, Titus juga mau. Wah, ayo kalau gitu kita dengar ceritanya sama-sama. Ayo teman-teman semua, sebelum kita memulai Silasik hari ketiga, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh mengikuti Silasik hari yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami di dalam setiap pembelajaran kami dan kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, tibalah kita di hari ketiga Sil Asik 2021 ini. Masih ingat apa temanya? Sobat sejatiku. Nah, kali ini Kak Cika akan membahas persahabatan siapa lagi ya? Hari ini sangat spesial karena persahabatannya adalah persahabatan paling luar biasa di dalam Alkitab. Beliau adalah tokoh paling hebat, paling luar biasa dan menjadi teladan kita semua. Siapa? Ada yang bisa menebak? Kasih tahu nggak ya? Siapa? Yuk kita mau katakan sama-sama. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Kali ini Kak Cika akan bercerita persahabatan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik, kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di dunia ini, menjelma menjadi manusia dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang. Kemudian juga Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus pun juga mengampuni orang yang berdosa. Tapi adik-adik, apa sih maksudnya? Kok Tuhan Yesus melakukan perbuatan itu semua? Nah, Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang ajaib supaya apa? Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dan juga Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dunia ini kembali lagi ikut pada Tuhan. Dan adik-adik, apakah Tuhan Yesus bisa melakukan ini sendiri? Sebagai seorang manusia, secara jasmani ini tidak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus harus mati. Mati? Iya, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan juga menebus dosa Kak Cika. Nah, untuk itu adik-adik harus ada orang-orang yang melanjutkan misi Tuhan di dunia ini. Misinya adalah memberitakan
memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Untuk itu, Tuhan harus mempercayakan tugas yang sangat penting itu kepada orang-orang terpilih. Siapa saja mereka? Mereka atau yang biasa kita kenal dengan nama murid-murid Tuhan. Nah, tidak hanya sekedar murid, mereka jugalah sahabat-sahabat dekat Tuhan Yesus. Karena apa? Mulai dari bangun tidur, beraktivitas, Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, mujizat itu, melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib bersama dengan murid-muridnya. Sampai dengan tidur juga bersama dengan murid-muridnya. Mereka begitu dekat, tidak hanya sebagai guru dan murid, tapi juga menjadi sahabat, persahabatan yang begitu erat. Hidup Tuhan Yesus dibagi untuk murid-muridnya, sehingga murid-murid tahu apa yang jadi kebiasaan Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan lewat pengajarannya. Dan itu yang membuat murid-murid sedemikian dekat dan mengagumi sosok Tuhan Yesus. Salah seorang murid dari Tuhan Yesus bernama Matius. Pasti adik-adik tahu kan siapa itu Matius? Wah, itu kan nama Injil Kak Jika di Alkitab. Betul sekali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, salah satunya adalah Matius. Bapak Matius ini adalah penulis kitab Matius yang ada di dalam Alkitab. Dan Bapak Matius ini juga adalah murid dari Tuhan Yesus. Tahukah sebelum jadi murid Tuhan Yesus pekerjaan dari Bapak Matius? Iya, Bapak Matius dulunya adalah seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai atau biasa disebut dengan pengambil pajak. Jadi dulu bangsa Yahudi di Israel dijajah, ditindas oleh pemerintahan Romawi. Dan bangsa Romawi itu menyuruh orang Yahudi, orang-orang Israel untuk membayar pajak kepada bangsa Romawi. Jadi istilahnya diperas itu bangsa Israelnya. Dan itu yang membuat bangsa Yahudi sangat kesal, sangat marah dan benci pada Matius. Loh, padahal Matius ini adalah orang Yahudi juga. Iya, tapi Bapak Matius tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Bahkan orang-orang Farisi, kemudian juga ahli-ahli Taurat juga ikut menyalahkan Bapak Matius. Bapak Matius dikatakan dia adalah orang yang tercela. Dia mengambil keuntungan dari orang lain. Padahal Bapak Matius pun juga sedih. Dia harus menjalankan tugasnya, tapi dia dibenci oleh bangsanya sendiri. Kasihan ya adik-adik ya. Sedih loh, dibenci sama teman-temannya, dibenci sama saudara-saudaranya. Bapak Matius sedih, sakit hati. Aduh, harus bagaimana? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus melihat bagaimana kesedihan yang dirasakan oleh Bapak Matius. Dan akhirnya Tuhan Yesus menghampiri Matius dan berkata, "Ikutlah aku." Apa? Bapak Matius tidak salah mendengar? Tuhan Yesus bilang pada dirinya, "Ikutlah aku." Bapak Matius pasti mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang hebat. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia orang yang sangat-sangat baik hati, terkenal, dan Bapak Matius diajak untuk ikut Tuhan Yesus. Betapa bahagia yang dirasakan oleh Matius. Tuhan Yesus menerimanya. Tuhan Yesus mengajak dia untuk menjadi muridnya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik punya teman seperti Bapak Matius? Teman yang suka dicemooh,
teman yang suka diejek, teman yang suka dicela. Bagaimana ya kira-kira perasaan teman adik-adik? Pastinya teman adik-adik merasa sedih. Kenapa tidak ada orang yang menyukaiku? Pastinya teman adik-adik merasa, aduh, semua orang membenciku. Untuk itulah kita harus jadi sahabat yang bisa melihat, sahabat yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman adik-adik. Dia merasa disisihkan, dia merasa dikucilkan. Padahal adik-adik, teman itu adalah teman yang baik. Kalau kita ingin menjadi sahabat, kita harus bisa melihat dan juga kita harus bisa berbela rasa. Apa artinya berbela rasa? Kita tidak boleh ikut-ikutan mengejek. Kita tidak boleh ikut-ikutan bilang, ih kamu jelek, ih kamu kok orangnya pelit. Tidak, kita harus belajar menerima dia. Kita dekati dia dan kita bertanya, halo, bolehkah aku menjadi sahabatmu? Dan kita belajar untuk menyapa dia terlebih dahulu. Jangan-jangan teman kita yang suka diejek, teman kita yang suka dicela, teman kita yang suka dibully, itu pun sebetulnya merasa sedih, merasa tidak percaya diri. Mana bisa teman-temanku suka padaku? Aduh, aku merasa minder, aku merasa tidak layak. Nah, jadilah seperti Tuhan Yesus, teman yang bisa melihat perasaan orang lain, teman yang bisa menawarkan persahabatan kepada orang lain. Kita tunjukkan kasih kepada orang lain dengan cara menjadi sahabat yang merangkul semuanya. Sahabat yang mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih. Semakin teman kita itu sedih, semakin teman kita itu dikucilkan, justru kita harus memeluknya semakin erat. Supaya apa? Supaya kasih Yesus bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, adik-adik, kali ini kita mau buka Alkitab kita dan kita mau baca dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik. Yuk kita mau ulangi lagi ayat hafalan kita, Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Siap? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik. Oke, sekian dulu ya Sil Asik hari ketiga. Waduh, Kak Cika sedih sebenarnya karena Sil Asik kita sudah harus berakhir. Jangan lupa ya adik-adik, terus rajin baca Alkitab dan sampai jumpa di Sil Asik tahun depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan kakak di Cerita Teladan. Nah, hari ini kita sudah sampai ke hari ketiga. Hari terakhir kita mendengarkan cerita dari Gottlob Bruckner. Sedih ya karena sudah hari terakhir. Tapi tenang saja, jangan bersedih. Karena hari ini kita akan membahas puncak dari cerita perjalanan Gottlob Bruckner memberitakan Injil di Pulau Jawa. Nah, kemarin kita sudah mendengar bahwa Gottlob akhirnya berhasil mencetak terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa di India. Lalu, dalam perjalanan pulangnya ke Jawa, dia mengalami sebuah masalah lagi. Kapalnya hanyut dan hampir tenggelam. Nah, hari ini kakak akan lanjutkan ceritanya. Jadi tetap fokus ya sampai akhir. Nah, setelah kapalnya hampir tenggelam, ternyata Gottlob tetap selamat. Tuhan memberikannya pertolongan hingga akhirnya kapalnya bisa berlabuh di Pulau Jawa meski dalam keadaan setengah hancur. Nah, sesampainya di Pulau Jawa, akhirnya dia mulai membagikan 7.000 selebaran dalam bahasa Jawa ke rakyat sekitar. Hal itu membuat banyak orang mulai mengenal Injil yang diberitakan. Tapi lagi-lagi dia menemukan sebuah masalah dalam proses pembagian selebaran itu. Banyak sekali ya masalah yang dia hadapi. Kali ini masalahnya datang dari pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia waktu itu.
ternyata pemerintah Belanda tidak setuju dengan apa yang Gottlob lakukan. Mereka tidak senang Gottlob mulai menyatukan berbagai orang Jawa, dan mungkin mereka sudah menduga kemungkinan dari tindakan Gottlob ini akan membangkitkan semangat dari seluruh suku Jawa. Akhirnya hasil-hasil karya dari Gottlob itu disita oleh pemerintah Belanda. Nah, apakah Gottlob menjadi putus asa karena ini? Tidak. Kita sudah mendengar, sudah banyak sekali masalah yang dihadapi, dan sampai akhirnya dia tidak pernah putus asa. Kali ini pun tidak. Untungnya Gottlob bisa mencetak dengan diam-diam hasil terjemahannya itu, dan dia membagikan juga dengan diam-diam ke rakyat di sekitarnya. Dan Gottlob memberikan 2 kitab perjanjian baru dalam bahasa Jawa, serta beberapa selebaran lainnya kepada Raja Belanda dan Raja Prusia, yaitu negara bagian di Jerman. Dan adik-adik tahu apa hasil dari tindakan itu? Ternyata akhirnya Raja Belanda memutuskan untuk masyarakat Jawa memiliki kebebasan untuk beragama. Wah, sungguh luar biasa bukan? Akhirnya Gottlob memiliki kebebasan untuk menyebarkan selebaran-selebaran yang sudah dia cetak di India itu. Namun, meskipun banyak akhirnya rakyat yang menerima terjemahan yang dia buat itu, tapi masih sedikit orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai-sampai lembaga misi di Inggris pun meminta Gottlob untuk menyerah saja, karena melihat tidak ada hasil yang signifikan dari pelayanannya itu. Tapi Gottlob tidak berputus asa. Dia percaya bahwa benih-benih yang sudah dia tabur, suatu saat pasti akan berbuah. Suatu saat pasti akan ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu, ternyata kepercayaannya itu benar. Ketika dia berusia 60 tahun, mulai muncul di Jawa Timur orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu kenapa banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu di Jawa Timur? Hal itu karena mereka mulai mengerti apa yang selama ini Gottlob sampaikan melalui terjemahannya. Jadi karena karya-karya yang ia hasilkan, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Gottlob Bruckner wafat pada tahun 1857 pada usia 74 tahun. Menjelang kematiannya dia sangat bahagia karena dia mulai melihat hasil dari pelayanannya. Dia mulai melihat banyak orang di Jawa percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya adik-adik tahu Pulau Jawa akhirnya menjadi sebuah ladang yang sangat subur untuk penginjil-penginjil lainnya masuk ke Pulau Jawa untuk memberitakan Injil. Dan Gottlob meninggalkan banyak karya-karya yang memberkati banyak orang, mulai dari terjemahan perjanjian baru dalam bahasa Jawa, lagu rohani, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi luar biasa ya cerita teladan dari Gottlob Bruckner ini. Gottlob Bruckner ini memiliki tekad untuk memberitakan Injil ke berbagai daerah, tapi selama masa hidupnya dia mengalami masalah-masalah yang berat yang menghalanginya untuk memberitakan Injil itu. Tapi adik-adik bisa belajar dari cerita dia tidak pernah putus asa, dan adik-adik bisa lihat Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu memberikan pertolongan yang dia tidak duga. Jadi adik-adik juga harus seperti itu ya. Apapun yang kalian alami, apapun yang kalian hadapi, entah di sekolah, entah di keluarga, jangan patah semangat, jangan berputus asa, karena Tuhan pasti menolong kalian. Meskipun kalian menemukan masalah-masalah yang sulit dalam pelajaran, entah kalian juga bertemu dengan teman-teman yang menyebalkan ya, tapi Tuhan pasti menolong kalian untuk menghadapi semua itu. Jadi mari sama-sama kita belajar dari Gottlob Bruckner yang setia dalam melayani Tuhan dan tidak berputus asa, dan pastinya percaya Tuhan pasti menolong. Jadi itu yang kita pelajari 3 hari ini. Semoga cerita dari Gottlob Bruckner ini menjadi berkat buat adik-adik semua yang menontonnya. Sampai jumpa di Sil Asik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, jumpa lagi di Karya Asik kelas beta hari yang ketiga. Gimana kabarnya semua hari ini? Nah, kita mau siapkan kembali apa yang sudah kita buat kemarin ya. Kardus yang sudah kita bentuk sesuai pola, bulu burung dari kertas origami, dan 1 lembar kertas origami. Bisa warna apa saja, terserah adik-adik.
Sekarang satu lembar origami yang utuh ini kita akan tempelkan menjadi warna dari badan burung kita. Kita ikuti polanya seperti ini ya. Lalu akan mulai kita gunting, tetapi harus lebih besar dari ukuran polanya ya, supaya nanti lebih mudah kita tempelkan. Gunting pelan-pelan dan yang rapi ya adik-adik semua. Nah, kalau sudah tergunting seperti ini, kita akan lem kertas origaminya di atas kardus ini. Dilem dengan merata ya. Kalau sudah merekat, berikutnya kita akan gunting lebihan dari kertas origaminya, supaya dengan mudah akan ditempel ke bagian belakang dari pola kardus ini. Kita akan gunting di beberapa bagian ya, supaya lebih mudah ditekuk dan dilipat untuk ditempel. Kita akan berikan lem, lalu kita tempel di semua sisinya. Seperti ini, kita lem semua bagian supaya dia menempel dengan rata. Kalau sudah merekat dengan baik, kita akan kembali ke bagian depan. Kita boleh ambil spidol untuk memberikan mata burung seperti ini. Nah, badan burungnya sudah ada mata nih. Lalu kita akan ambil selembar lagi kertas origami. Di sini kakak pakai yang warna coklat, tapi boleh pakai warna apa saja yang lain ya, sesuai kreasi ya teman-teman semua. Lalu kita berikan lem dan ini akan menjadi paruh dari burung kita. Dan sekarang kita ambil kedua sayap burung dari kardus yang sudah kita buat kemarin, dan kita siapkan bulu-bulu burungnya lagi untuk kita tempelkan menjadi bulu-bulu burung di posisi sayap. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita tempelkan dulu sayapnya ke bagian badan burung yang barusan sudah kita buat. Kita tempelkan di kedua sisinya ya, dan pastikan posisinya merata di tengah supaya sayapnya tidak panjang sebelah deh. Nah, kalau sudah merekat yang baik, kita akan memulai menempel bulu-bulu burungnya ya teman-teman semua. Kita ambil dulu yang paling panjang. Lalu kita berikan lem dan kita mulai tempelkan dari bagian paling bawah. Lalu kita akan ambil beberapa lembar warna yang lain, dan ini akan menjadi ekor burungnya nanti adik-adik. Di sini kakak ambil yang warna hijau tua ya. Kita tempelkan dari bagian belakang. Nah, sudah terlihat kan bentuknya. Dan kalau diteruskan dan jadi semua akan seperti ini bentuknya teman-teman semua. Dan jangan lupa berikan tali untuk dapat digantung. Sudah selesai deh karya asik kita, yaitu origami bulu burung. Sampai jumpa di karya asik di Sil Asik tahun depan. Dadah. Wah, keren sekali ya Tuhan Yesus menjadi contoh bagaimana menjadi sahabat yang paling baik, ya kan Mbak Tari, Titus? Iya betul. Iya, betul banget.
Tuhan Yesus itu sahabat yang baik. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Iya, dia baik sekali ya. Aku mau deh menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus, tapi aku juga mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Iya, aku juga mau. Wah iya, seperti Batari dan Titus mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, Sopar juga tentu mau dong jadi sahabatnya Tuhan Yesus juga. Nah, kalau begitu, Sopar nih ya, mau mengajak teman-teman semua seperti Batari, Titus, dan Sopar hari ini mau menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus, mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, dan mau ikut Tuhan Yesus. Apakah teman-teman semua mau untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus? Wah, itu mau tuh. Iya, aku senang sekali kalau kita semua mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dan kita sama-sama mau ikut Tuhan Yesus. Iya, kalau begitu kita mau bersukacita bersama karena kita semua sudah ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu kita berdoa, kita mengucap syukur, kita sudah mengikuti sil asik, kita sudah belajar cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang luar biasa di Alkitab, dan kita mau ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua ya teman-teman. Iya, yuk kita berdoa. Nah teman-teman semua, kita mau ikut Tuhan Yesus sama-sama ya. Kalau begitu, mari kita tutup sil asik hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang terbaik bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi sahabat-sahabat yang baik seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kami mau menjadi anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan sil asik yang boleh kami ikuti selama 3 hari ini. Kiranya kami boleh terus mengingat setiap pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kami dapatkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.